Video kita kali ini adalah video tutorial membahas seputar fungsi Excel yang sering dipakai untuk menguji calon karyawan, baik di instansi pemerintah maupun perusahaan milik swasta. Kami akan bahas satu persatu beserta contoh pemakaiannya. Namun, agar video kita tidak terlalu panjang dan membosankan, kami akan buat bertahap. Bantu kami mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami bersemangat membuat tutorial bermanfaat lainnya. Simak videonya. Ada 4 hal, kriteria yang sering diuji. 1. Rumus dasar. 2. Rumus untuk menguji sebuah data. 3. Rumus untuk membersihkan atau merapikan data. 4. Rumus untuk mencari data. Di bagian pertama ini, saya akan membahas khusus kriteria 1 yaitu rumus dasar. Ada banyak rumus dasar di Excel yang sering diuji, namun kami memilih 5 hal yang menurut kami paling sering ditanya ketika akan mengikuti tes kemampuan dasar aplikasi MS Excel. Ada 4 fungsi dasar yang sering dipakai di dalam Excel. Ya, tentu ada banyak rumus-rumus dasar yang sering kita pakai, tetapi menurut kami inilah yang paling sering dan paling banyak digunakan ketika menguji calon karyawan, baik di instansi pemerintahan bagi seorang calon pegawai negeri maupun bagi karyawan swasta. Jadi kelima fungsi ini, yang pertama itu fungsi sum. Fungsi sum ini adalah fungsi yang dipakai untuk menjumlahkan data. Kemudian yang kedua adalah fungsi average. Fungsi ini dipakai untuk menghitung nilai tengah atau rata-rata dari sebuah data, nilai rata-rata. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi count. Fungsi count ini dipakai untuk mencari berapa banyak data yang dipakai. Kemudian yang keempat adalah fungsi atau rumus min. Fungsi ini dipakai untuk mencari nilai terkecil, sedangkan yang terakhir adalah fungsi max, yaitu fungsi yang biasa dipakai untuk mencari nilai terbesar. Nah, jadi ini adalah kelima fungsi dasar di dalam Excel yang paling sering dipakai ketika kita bekerja dengan Excel dan juga paling sering dijadikan dasar untuk menjadi dasar penilaian bagi seorang calon karyawan ataupun calon pegawai negeri di pemerintahan. Nah, di sini saya siapkan data, yaitu data penjualan di dalam 1 minggu di katakanlah sebuah toko yang menjual alat-alat elektronik seperti komputer, laptop, printer, dan HP. Kemudian ini adalah data penjualan pada hari Senin, data penjualan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, di sini untuk baris yang vertikal ini saya ingin menghitung berapa penjualan barang di dalam 1 minggu. Jadi seperti misalnya untuk komputer, berapa jumlah penjualan komputer selama 1 minggu ini. Kemudian untuk laptopnya, berapa penjualan laptop di dalam 1 minggu, dan seterusnya. Kemudian untuk yang ke bawah, saya ingin menghitung berapa jumlah penjualan pada hari-hari tertentu. Misalnya yang pertama, berapa total penjualan pada hari Senin, berapa total penjualan hari Selasa, berapa total penjualan hari Rabu, dan seterusnya. Begitu juga dengan fungsi rata-rata ini. Di sini saya akan menghitung berapa rata-rata penjualan komputer di dalam 1 minggu, sedangkan yang di bawah, saya ingin menghitung berapa jumlah penjualan rata-rata penjualan setiap harinya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke dalam prakteknya. Yang pertama yaitu fungsi sum. Untuk menghitung jumlah data dengan menggunakan fungsi ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kemudian blok datanya, kemudian enter. Nah, setelah datanya ini kita dapatkan, kemudian untuk menjumlahkan baris berikutnya seperti jumlah penjualan komputer, jumlah penjualan printer, dan jumlah penjualan HP. Untuk mempercepat waktu, ini tinggal ditarik. Nah, jadi saya ulangi. Pastikan dulu muncul tanda tambah tebal di sini. Jadi ini ada tanda putih, kemudian ini juga hitam tetapi tipis. Yang kita cari adalah tanda hitam tebal. Nah, setelah muncul, kemudian seret. Maka di baris berikutnya ini, yang di bawah ini akan menggunakan rumus yang sama dengan rumus di atas. Kita klik pada baris terakhir, ya, di sini sama dengan sum B6 sampai G6. Ya. Ini dari B6 sampai G6. Jadi rumusnya sama. Kemudian yang kedua, rumus average atau rumus nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata penjualan komputer selama 6 hari?
Rumus yang dipakai ini sama dengan average buka kurung, kemudian blok seperti tadi, kemudian enter. Nah, jadi rata-rata penjualan komputer selama 1 minggu yaitu 3,5. Kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata komputer, laptop, printer, dan HP di bawah, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu seret ke bawah. Nah, jadi rata-rata penjualan laptop yaitu 19, kemudian printer 6,17 dan HP 10,17. Ya, fungsi berikutnya adalah fungsi count. Fungsi count ini adalah rumus yang dipakai untuk menjumlahkan ada berapa banyak data yang kita pakai. Rumus yang dipakai ini sama dengan count buka kurung, kemudian blok datanya, enter. Nah, sama dengan 6. Kenapa 6? Kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini perbedaan antara fungsi sum dengan count. Kalau sum ini menjumlahkan, sedangkan count ini mencari jumlah data secara keseluruhan. Nah, kemudian kita tarik ke bawah, maka tentu saja semua datanya sama karena memang data ini adalah data untuk 6 hari, data untuk selama 6 hari. Nah, coba kita uji untuk mencari berapa jumlah banyak data secara keseluruhan yang ada di dalam kolom ini. Sama dengan count buka kurung, kemudian blok semua data, enter, 24. Apakah betul 24? Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6 kali 4, 24. Ternyata betul. Kemudian rumus yang keempat adalah fungsi atau rumus min. Fungsi min ini digunakan untuk mencari nilai terkecil. Rumusnya sama dengan min, buka kurung, blok, kemudian enter. Nah, jadi nilai terkecil dari penjualan komputer adalah 1. Kemudian seret ke bawah. Nah, nilai terkecil penjualan laptop adalah 12. Kemudian nilai terkecil untuk penjualan printer adalah angka 2. Dan nilai terkecil untuk penjualan HP adalah angka 5. Nah, kemudian max. Fungsi max ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Rumusnya sama dengan ketik max, buka kurung, kemudian blok, enter, kemudian seret. Nah, jadi kalau kita perhatikan, untuk penjualan komputer, penjualan terbanyak atau tertinggi yaitu sebanyak 6 unit, kemudian laptop 25 unit, printer 12 unit, dan HP 15 unit. Nah, itu kalau kita menghitung barang, baik dari jumlah, nilai rata-rata, nilai terkecil maupun nilai terbesar. Nah, sekarang saya ingin menghitung jumlah berdasarkan penjualan per hari. Jadi rumusnya sama seperti di atas, ini sama dengan sum, kemudian blok, enter. Nah, jadi jumlah penjualan pada hari Senin untuk semua barang dari komputer, laptop, printer, sama HP ini sama dengan 27. Nah, untuk menghitung jumlah penjualan di setiap harinya, ini tinggal ditarik. Ya. Jadi pada hari Senin jumlah penjualan sebanyak 27 unit, Selasa 38 unit, hari Rabu 51 unit, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk rata-rata penjualan setiap hari, ini sama dengan average, buka kurung, blok, datanya, kemudian enter. Nah, jadi rata-rata penjualan pada hari Senin 6,75, kemudian kita tarik, ya, ini dari B6 sampai G6. Tapi rumusnya sama. Kemudian yang kedua, rumus average atau rumus nilai rata-rata. Berapa nilai rata-rata penjualan komputer selama 6 hari? Rumus yang dipakai ini sama dengan average, buka kurung, kemudian blok, seperti tadi, kemudian enter. Nah, jadi rata-rata penjualan komputer selama 1 minggu yaitu 3,5. Kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata komputer, laptop, printer, dan HP di bawah, kita menggunakan cara yang sama seperti tadi, yaitu seret ke bawah. Nah, jadi rata-rata penjualan laptop yaitu 19, kemudian printer 6,17 dan HP 10,17. Clear ya? Jadi ini adalah contoh penggunaan rumus-rumus dasar Excel.
dari sum, average, count, min, dan max. Demikian video kita kali ini. Nantikan video kami berikutnya yang masih menyangkut fungsi-fungsi yang sering digunakan ketika kita akan mengikuti uji seleksi untuk penggunaan aplikasi MX Excel.